Masuk ke topik vektor. Ya, oke. Nah, vektor. Oke. Nah, jadi kita mulai langsung ke perkalian vektor ya. Jadi kalau misalnya kita punya vektor A, punya vektor B. Nah, kalau kita misalnya punya A dot B, jadi beda dengan A kali B gitu ya. Ini A dot B. Nah, A dot B itu sama dengan A kali B cos theta. Atau sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Nah, ini kalau ingat ini khusus untuk A dot B. Nanti jadi harus kalian bedakan antara A kali ya B. Untuk vektor itu ada dua jenis ya. Udah dua jenis. Nah, ini perkalian titik. Kita sebut juga perkalian titik. Nah, jadi perkalian titik itu kalau kita punya dua vektor, yaitu vektor A dan B, itu sama dengan AB cos theta, di mana theta ini merupakan sudut antara vektor A dan B. Nah, itu harus lebih kecil dari 180 derajat. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai eh, perkalian titik. Ya. Jadi bacanya kalau dalam bahasa Inggris ini mungkin bahasa Indonesia pun istilahnya seperti itu, A dot B. Nah, kalau kalian lihat secara nggak langsung sebenarnya perkalian vektor ini mirip dengan perkalian matriks ya. Perkalian matriks. Jadi ini kan tentunya eh, dia ada aturan tersendirinya. Nah, jadi A dot B ini kalau kalian lihat AB cos theta, tetapi di sini kalian bisa lihat AX-nya itu dikalikan dengan BX, lalu ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Jadi komponen yang sama, XX dikalikan, YY dikalikan, ZZ juga dikalikan. Oke, selesai dicatat ini. Sebentar, Mem. Oke, kalau sudah dicatat, eh, bilang ya, kalau sudah selesai. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi sekarang kalian lihat di sini, ini A cross B. Nah, jadi bedakan ya. Yang ini kan tadi A dot B. Yang ini A cross B. Nah, A cross B itu sama dengan C. Jadi kalau kalian lihat di sini ini vektor A, ini vektor B. Nah, kalau ada cross perkalian, ya kan? Nah, itu hasilnya merupakan tegak lurus dari si A dan B ini. Nah, C. Nah, berarti si vektor C ini ada besarannya ya. Maksudnya dia ada arah, tapi ada besarannya, ada nilainya. Nah, nilainya itu ini tandanya absolut dari C. Nah, ini dia sama dengan AB sin theta, yang mana theta itu merupakan sudut antara A dan B, ya. Nah, jadi berarti di sini theta itu arahnya harus dari A ke B, bukan dari B ke A, untuk mencari C ini, di mana C ini adalah A
cross B. Ya. Ini kalau saya nggak tahu, saya merasa ini vektor ini salah satu topik yang paling sulit menurut saya ya. Nggak tahu menurut kalian. Jadi maksud saya kita harus lebih serius gitu ya memahami ini. Kita kan kemarin kita ngerasa matriks sulit ya, apalagi kalau yang udah 4 kali 4 ya, 3 kali 3 gitu. Nah ini vektor ini lebih sulit. Kenapa? Karena dia bukan hanya bentuknya, bukan hanya besarnya aja, arahnya juga harus diperhitungkan. Jadi kalau kalian lihat, makanya ada sudut theta. Kalau di matriks itu kita belum ada berbicara soal sudut ya. Nah, tapi kalau di vektor kita berbicara soal sudut. Coba di sketch ini juga, sketch supaya kalian tahu bahwa si C itu dia tegak lurus terhadap A, tapi dia juga tegak lurus terhadap B. Si C yang hasil perkalian A dan B ini. Jadi diperhatikan baik-baik karena gambar ini ada maknanya. Sudah ini? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Nah, jadi apa aplikasi A cross B ini? Aplikasinya adalah kerja, kerja yang W. Nah, W itu merupakan eh, perkalian antara perpindahan dikali gaya. Nah, perpindahan dikali gaya ini merupakan cross vektor ya, jadi perkalian vektor. Nah, jadi di sini disebutkan kalau misalnya gaya dan perpindahannya itu tidak paralel, ya, maka komponen gaya itu eh, kalau gaya tegak lurus terhadap perpindahan itu jadinya tidak berfungsi. Nah, jadi makanya dia salah satu aplikasi A dikali B itu adalah kerja. Karena kerja ini berarti dia harus antara gaya dan perpindahan itu harus paralel. Kalau dia tidak paralel, kita tidak bisa menghasilkan C yang tegak lurus ya, yang tegak lurus. Karena tadi kan C itu hasil perkaliannya ini C harus tegak lurus terhadap A dan harus tegak lurus terhadap B. Sudah? Sudah selesai nih? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini perpindahan, ini gaya. Nah, perpindahan dengan gaya itu dia harus ada sudutnya. Nah, harus ada sudutnya ya. Nah, jadi sesudah kita kalikan, kita dapat vektor yang tegak lurus terhadap F, tegak lurus terhadap D. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kerja W ya.
Nah, coba digambar ini. Maksudnya ini aplikasi, aplikasi dari vektor ya, perkalian vektor. Sudah selesai ini? Sudah, Mem. Nah ya. Sudah, Mem. Nah, ini jadi kita bisa lihat kan, W itu sama dengan F cos theta di dot D, atau F D cos theta. Nah, jadi sekarang W sama dengan F D cos theta atau sama dengan F dot D. Ya, inilah kerja. Udah ini ya. Oke. Nah, jadi berarti di sini kalau misalnya si gaya ini jaraknya itu, maksudnya kalau gaya ini dia bervariasi terhadap jarak, ya, terhadap jarak. Dalam hal ini R. DR ini menyatakan bahwa nilai R ini selalu berubah gitu ya, selalu bervariasi. Nah, jadi kita nggak bisa bilang W, tapi yang kita buat di sini adalah DW. Nah, DW itu sama dengan F dot DR. Nah, ini jadinya ketika gaya bervariasi dengan jarak. Nah, artinya berarti ada perubahan dari si R ini seiring dengan waktu, gitu ya. Nah, makanya di sini DW sama dengan FDR. Jadi dia seperti kurva ini ya. Nah, dia bukan bukan garis lurus, tapi kurva. Tapi ada arahnya, ya. Nanti saya kirimkan bahan eh, yang saya sudah terjemahkan dari textbook tentang vektor untuk kalian pelajari ya. Nah, ini bukan bukan soal tapi kayak supplemental note ya. Nanti saya kirimkan. Oke, Mem. Sudah ini? Sudah, Mem. Sudah ya. Sudah. Oke. Nah, ini sekarang berarti tadi ada gaya, ada kerja. Sekarang ada torsi. Nah, torsi. Nah, torsi ini juga adalah aplikasi dari vektor. Kalau kalian lihat di sini kan, ini ada jarak, ini kayak pusatnya gitu ya, semacam pusat titik nol. Lalu di sini ada D, D itu ke bawah adalah F.
Nah, sebenarnya lalu ini ada D prime. Jarak dari sini ke sini adalah D prime. Lalu kalau kalian lihat ke bawah ini gayanya adalah F prime. Jadi kayak apa? Kayak jungkat-jungkit ya. Nah, jungkat-jungkit. Nah, ini eh, kalau kita kalikan F dikali D, itu kita sebut torsi atau momen dari F. Ya, torsi atau momen dari F. Nah, makanya saya selalu bilang ke kalian, eh, vektor matriks itu sebenarnya banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, ini kan jungkat-jungkit. Nah, itu dia sebenarnya vektor karena kan jungkat-jungkit itu kan ada arahnya ke bawah. Kalau yang ini ke bawah, yang ini ke atas berlawanan dia kan. Yang satu ke bawah, dia ke atas gitu. Nah, jadi ada arah dan ada gaya. Sudah ini? Ya. Nah, jadi sekarang di sini kita lihat eh, ini aja penjelasan bahwa dari sini ke sini adalah jarak D. Nah, itu kita sebut aksi F, lengan tuasnya F. Nah, ya. Jadi lengan tuas itu dia tegak lurus dari garis D ini. Nah, ini dia tegak lurus. Ya, dari O ini kan O, ini D, berarti F ini tegak lurus terhadap D. Berarti kalau vektor ini kalau kalian lihat, sudut penting, arah juga penting gitu ya. Jarak juga penting. Nah, jadi vektor itu ada jaraknya, berarti nanti ada nilainya, nilai skalarnya. Jadi ada nilai besaran vektor. Nah, tapi ada arahnya juga, makanya ada sudut, ya kan? Itu yang membuat vektor ini sedikit rumit ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Di gambar 5. Jadi benar-benar banyak gambar nih ya. Karena vektor itu kalian harus mengimajinasikan gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ini ada O, lalu ada R ya, ada R. Nah, di sini ada F ya kan, ada F. Nah, kalau misalnya kalian tarik garis F ini ke sini ya, lalu tegak lurus dengan si O ya kan? Berarti jarak antara O dengan penarikan F itu adalah R sin theta, di mana theta itu adalah yang ini. Sudut antara O, O-nya juga kita tarik ke sini. Ini tandanya kita mau tarik ya. Nah, kenapa? Kita mau mengukur FR sin theta. Nah, jadi kita mau menentukan FR sin theta. Jadi kalau kita punya R ini, nah lalu selanjutnya ini F, ya. Yang kita lakukan adalah kita tarik si F, nah kita tarik juga si R. Nah, ini sudut antara eh, lurusan dari R dengan F ini adalah theta, ya kan? Lalu di sini kita tarik yang tegak lurus garisnya. Ini kan sudah sampai di sini dia kita tarik tegak lurus ke O, ya O itu titik nol dari R. Nah, ini harus tegak lurus. Nah, ini adalah R sin theta. Nah, jadi berarti
nanti kita bisa menentukan yang mana FR sin theta. Nah, gaya kali tuas lengan tuasnya itu berarti FR sin theta. Ini kan tadi lanjutan dari yang ini. Nah, jadi caranya berarti memang kita harus tarik ke sini, ya kan? Nah, ini kan kita tarik ke sini, lalu tegak lurus tarik ke sini. Nah, ini R sin theta. FR sin theta ya. Sudah ini? Sudah? Belum, Mem. Sudah, Mem. Belum atau sudah? Udah. Bentar, belum, Mem. Bentar, Mem. Bentar ya. Kalian sebagian ada yang di kampus ini berarti ya? Hmm. Iya, Mem. Saya minta maaf ya, saya masih flu berat. Oke, kayaknya saya online kan. Sudah? Oke. Sudah, Mem. Nah, jadi berarti Mem. R cross F itu besarannya adalah RF sin theta. Nah, jadi ini R cross F besarannya adalah RF sin theta atau kita sebut sebagai torsi. Nah, arahnya itu juga arah torsi. Jadi apakah dia ke bawah atau dia ke atas gitu ya. Karena kan eh, yang jungkat-jungkit tadi. Nah, jadi berarti eh, besaran dari R cross F adalah RF sin theta. Tapi kalau dot tadi apa? Dot itu dia cos theta ya. Kalau cross dia sinus theta. Jadi itu bedanya antara eh, cross dengan dot. Ya. Antara cross dengan dot itu bedanya di penggunaan sin atau penggunaan cos ya. Udah ini? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi berarti kalau gambar 5 dan satu itu R cross theta. R cross F. Nah, jadi berarti R cross F itu kita sebut sebagai torsi atau momen F dan dia melalui sumbu O. Nah, si R cross F itu tegak lurus terhadap kertas. Jadi makanya kalian harus bayangkan ya, R cross F itu dia menuju menuju kita. Nah, karena tegak. Ini asumsikanlah kertas dia kan. Nah, jadi berarti dia menuju kita gitu. Karena tegak lurus kertas kan dari titik O. Nah, jadi makanya makanya saya sering bilang vektor ini topik yang cukup rumit gitu. Kenapa? Karena kita harus kadang-kadang membayangkan gitu ya. Membayangkan yang sehingga sulit gitu ya terkadang. Kalau sama saya, kalau dengan saya sulitnya seperti itu kok. Jadi kayaknya kita harus membayangkan gitu. Karena dia sebutkan dia tegak lurus terhadap bidang kertas. Berarti kalau kita anggap yang tadi itu kertas, berarti kan kertasnya ngadap ke kita, berarti dia pergi ke arah kita gitu. Atau menembus ya. Hmm, Sudah ini? Sudah?
Sebentar, Mem. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi berarti sekarang kita masuk ke kecepatan sudut. Nah, jadi berarti kecepatan sudut itu bisa juga kita hitung memakai vektor. Nah, jadi berarti misalnya kalau ada sesuatu yang berputar itu kan ada istilahnya kecepatan sudut. Nah, jadi dia bisa dihitung dengan vektor. Nah, di sini berarti arah vektor itu ke kanan, ya, ke kanan. Nah, jadi berarti kalau apa dia, misal kita punya skrup gitu, ke kanan dia. Nah, itu adalah eh, kecepatan sudut benda yang berputar. Jadi makanya kalian vektor itu karena dia ada arah, jadi penting arahnya itu. Nah, ini dia ke arah kanan. Berarti kalau ke arah kanan searah jarum jam ya. Nah, kalian bayangkannya searah jarum jam. Nah, tapi dia bayangkan dia seperti kayak ada pusatnya karena rotasi itu kan dia berputar gini. Nah, Sudah, Mem. udah. Nah, jadi di sini nah, ini kalian lihat kan, dia ada inilah kecepatan sudut itu, lambangnya omega, ya. Nah, ini dia kecepatan sudut. Nah, ini ada R, ya. Nah, ini ada kecepatan biasa. Nah, kecepatan sudut ini kalau kalian bisa lihat, si R ini kita tarik ke sini. Nah, ini harus tegak lurus, ya kan? Nah, jadi si kecepatan sudut ini bisa kita hitung karena ini theta. Nah, berarti kita bisa hitung eh, ada kaitannya dengan R, ada kaitannya dengan theta, ada kaitannya dengan V. Coba diperhatikan gambarnya. Jadi kecepatan sudut itu ini, dia omega. Kalau dari sini, kalau nah, ini omega, ya. Jadi ini berarti dia berlawanan dari arah jarum jam, ya. Ini dia. Nah dia gini kan, berlawanan dari jarum jam, ya kan. Berarti gini dia. Oke. Nah, udah selesai nih kan. Kalau kalau kalian misalnya nggak bisa men-sketsnya, kalian screenshot juga bisa. Sudah, Mem. Oke, oke. Nah, jadi berarti P itu eh, benda titik benda kaku. Misalnya kita punya P. Nah, si P ini yang berputar, ya kan? Si P ini yang berputar. Nah, jadi kita mau menentukan berapa kecepatan sudutnya atau omega. Nah, jadi si P ini adalah benda kaku yang berputar dengan kecepatan sudut omega. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa V ini, ya, kecepatannya si P. Nah, si P ini kan ada kecepatannya V. Nah, V ini adalah sama dengan omega kali R, ya, omega kali R. Nah, V itu arahnya ke sana, ya. Kita lihat di sini. V ini arahnya ke sini, ya kan? Nah, nah, ini kita bisa buat ke sini ini R sin theta, ya kan? Ini P. Dari titik P ini ke titik pusatnya ini kita tarik itu R. Nah, R. Sudut antara si R dengan omega ini pusat rotasinya itu adalah theta, ya.
Nah, jadi di sini berarti si V ini tegak lurus terhadap bidang R dan omega. Nah, jadi artinya dari dari gambar ini, nah kita tahu si V ini tegak lurus terhadap omega, kan? Nah, tegak lurus juga terhadap R. Nah, walaupun di sini nggak kita bisa lihat, ya, ada dalam arti yang benar. Nanti ada di seperti tadi juga harus kita teruskan dia gitu, baru kelihatan kalau dia tegak lurus, ya. Jadi di sini kita lihat ada perkalian vektor, ya. Perkalian vektor yaitu kecepatan sudut dengan R. Nah, masing-masing adalah vektor. Omega kecepatan sudut juga adalah vektor karena dia ada arahnya. R juga adalah vektor. Sudah ini? Bentar. Belum, ya. Nanti Bentar, Mem. ini memang banyak gambar-gambar karena memang tanpa gambar kita kurang bisa mengerti vektor karena vektor itu dia harus diilustrasikan gitu karena dia ada arahnya itu, ya. Sudah, Mem. Nah, ya. Nah, jadi berarti W besar berarti besaran dari V itu kita cari nilai berapa besaran dari omega cross R. Nah, omega cross R itu adalah omega dikali R sinus theta. Nah, jadi berarti ta- kita tahu tadi kan R sin theta itu adalah jarak antara P dengan sudut, ya. Dengan jarak antara P dengan pusat pusat rotasi. Jadi berarti di sini omega adalah kecepatan sudut, ya. Sementara ini saya salah. Omega adalah kecepatan sudut. Oke. Jadi P itu adalah benda yang berputar, ya kan? Nah, dia kecepatan liniernya itu adalah V. V ini. Kecepatan sudutnya itu adalah omega. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau kita bisa tentukan omega, kita bisa tentukan R, kita tahu sudut antara R dengan titik pusat rotasi. Nah, kita bisa menghitung V. Nah, di mana V itu adalah besaran dari omega cross R. Kalau cross, tadi kita tahu kan dia pakai sinus theta. Nah, jadi di sini omega dikali R sinus theta, ya. Nah, makanya ini tergantung tergantung arahnya, kita bisa pakai cross, bisa pakai dot, ya. Sudah ini? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi di sini itu tadi kita baru berbicara vektor secara general. Nah, ada juga dia vektor tiga dimensi. Nah, kalau vektor tiga dimensi kan berarti ada X, Y, dan Z. Nah, bagaimana produknya kalau kita punya dot? Nah, dotnya tetap skalar. Nah, jadi di sini jawabannya kalau kita punya dot, ya, jawabannya adalah skalar. Jadi nilai konstanta.
Tapi kalau kita misalnya punya eh, cross, jawabannya adalah vektor. Nah, jadi bedakan ya. Kalau dot itu jawabannya itu nanti angka satu. Nah, tapi kalau misalnya produk eh, 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 cross, nah, jawabannya adalah vektor. Jadi kalau misalnya A cross B, nah, tadi kan sama dengan C. C itu adalah vektor juga. Tapi kalau A dot B, nah itu jawabannya angka. Tapi apakah C itu kita bisa tentukan besarannya berapa? Bisa. Karena vektor itu kan selain dia punya besaran, dia punya arah. Nah, sementara yang ini A dot B ini, ya contohnya produk yang A dot B, dia skalar berarti dia nggak punya arah. Tapi kalau yang cross, dia punya arah. Ya. Nah, jadi berarti ada dua produk ya. Nah, kalau dia satu dia itu jawabannya skalar, nah, satu dia jawabannya adalah vektor ya. Sudah ini? Bentar, Mem. Bentar, Mem. Ya. Sudah, Mem. Oke, udah ya. Selesai ini ya. Nah, jadi ini ada lagi gambar 7. Tunggu dulu. Nah, ini gambar 7, ya kan? Lebih rumit lagi ya. Karena ini ada A, ada B, ada C, ya. Nah, yang di sini dia B kali B cross C, ya kan? Nah, area yang ini, ya kan? Area yang ini itu besaran dari B cross C. Hmm. Coba kalian perhatikan. Nah, sudutnya pun ada dua macam ya. Ada psi, ada theta. Jadi ini lebih rumit lagi. Nah, Wah. Oke. Nah, jadi di sini penjelasannya kan ada produk triple scalar. Nah, triple scalar ini bisa juga gini. A dot B cross C. A dot B cross C ya. Nah, jadi berarti di sini kan kita lihat ada A, ada C, ada B. Nah, ini tegak lurus terhadap B dengan C ini kita sebut sebagai B cross B cross C ya. Nah, sementara antara B dengan C itu ada sudut theta. Nah, jadi berarti areanya ini bisa kita hitung. Areanya itu adalah B cross C. Jadi ini sama dengan apa? Coba ingat nggak tadi? Kalau cross. B cross C itu sama dengan, kalau besarannya ini, B kali C sinus theta ya kan? Kan tadi gitu kan? B kali C sinus theta. Nah, jadi ini dia. Coba diperhatikan baik-baik yang ini. Nah, jadi bedakan ya antara A dengan B cross C itu ada sudut psi. Tapi antara B dengan C ada sudut theta. Jadi yang mana kita gunakan nanti untuk menghitung area ini.
Selesai nih? Ini. Nah, jadi penjelasannya itu B cross C, ya, besaran dari B cross C adalah luas alas. Nah, ini tadi kan saya tunjukkan yang ini. Nah, luas alas, ya. Lalu kalau kita bisa tahu di sini B cross C itu sama dengan besaran B dikali besaran C sinus theta. Nah, jadi berarti area jajaran genjang itu ada kaitannya dengan besarnya vektor B, besarnya vektor C dikali sinus theta. Sementara tingginya itu adalah besaran A cos psi. Ya. Cara menghitung ini besaran B itu nanti tergantung pada dia dua dimensi atau tiga dimensi. Jadi ini besaran B, misalnya kita punya BX, BX, BY, BZ gitu misalnya ya. Berarti besaran B itu adalah akar dari BX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah BZ kuadrat. Nah itu dia ini. Sama juga dengan C. Jadi kita kuadratkan tiap tiap anggota tiap anggota X, Y, dan Z-nya, lalu kita akarkan. Nah, kita jumlahkan, lalu kita akarkan, ya. Nah, itu maknanya dari besaran B, ya. Magnitud namanya magnitud, ya. Magnitud dari eh, si A atau B. Oke, selesai nih? Sudah, Mem. Nah, ya. Nah, jadi volumenya apa? Itu kan tadi kita baru alasnya, luasnya, luas bottomnya gitu, luas bawahnya gitu. Nah, volumenya itu adalah magnitud dari B dikali magnitud dari C sinus theta. Berarti kan ini kan area dari si jajaran genjang dikali tinggi. Tingginya apa tadi? A cos psi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat eh, kalau kita singkatkan yang ini, ya kan jadinya B cross C, besaran dari B cross C dikali besaran A cos psi, nah itu sama dengan A dot B cross C. Nah, jadi berarti kalau kita punya seperti itu, eh, volumenya adalah A dot B cross C. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari eh, luas area bawah dikali tinggi. Areanya tadi kan, luas areanya tadi magnitud B dikali magnitud C sinus theta. Nah, sementara tingginya adalah A cos phi, ya. Nah, ini alasan inilah dia eh, asal dari volume. Volume. Dia bukan kubus ya, karena kalau kubus kan dia lurus kan. Ini kan dia mereng kan, makanya disebut parallel pipe. Parallel pipe. Jadi yang ini nih namanya parallel pipe. Nah, jadi volume dari parallel pipe itu bisa kita hitung pakai konsep dari vektor. Ya, oke? Selesai nih? Selesai, Mem. Selesai ya? Oke. Nah, ini ada lagi kan? Ini B, ini C. Sudut antara B dan C itu adalah theta, ya kan? Kalau kita hubungkan ini, yang kita hubungkan ini adalah C sinus theta, ya. C sinus theta yang ini. Yang ini adalah C sinus theta. Berarti B kali C itu adalah sama dengan B cross C, ya, sama dengan besaran B dikali besaran C sinus theta, ya kan?
Selesai nih ya. Nah, jadi di sini berarti kan B dot C cross A juga ada. Nah, jadi tinggal kalian cari gimana dapatnya gitu ya. Nah, dia sama seperti yang tadi. Yang tadi kan B A dot B cross C, ya kan? Nah, ini gimana kalau misalnya kita buat B cross C, B dot C cross A. Nah, itu bisa kita balikkan seperti ini. Jadinya dia gini. Nah, jadi kita mulai dengan C sinus theta. Oke. Nah, nanti hasilnya sama, tapi karena dia dipindah, tandanya berubah. Jadi nanti ada, kalau misalnya di tadi A dot B cross C mungkin positif. Nah, nanti kalau misalnya kita ubah jadi B dot C cross A, nilainya sama besarannya. Misalnya tadi yang tadi eh, 5. Nah, kalau ini dibalik dia jadinya negatif 5 gitu. Nah, jadi dia karena kita balik, dia tandanya apakah dia positif negatif itu yang berubah gitu ya. Jadi minggu depan kita ada minggu depan Senin depan kita ada latihan-latihan yang berkaitan dengan vektor gitu ya. Nah, ini kan kita masih teorinya. Oke. Selesai nih. Sudah. Nah, jadi kalau misalnya kita punya B cross C, nah itu bisa kita jadikan matriks ya. Jadi ini kita buat bisa jadi I, J, K. Nah, I itu adalah komponen X, J adalah komponen Y, K adalah komponen Z. Nah, jadi berarti kalau kita punya I, J, K, lalu BX, BY, BZ, C, CX, CY, CZ, berarti B cross C itu magnitudnya adalah determinan dari matriks ini. Ya, magnitudnya adalah determinan dari matriks tersebut. Makanya kemarin kita wajib bisa menghitung determinan ya, karena di vektor juga determinan dipakai. Udah ini, udah ya. Nah, jadi berarti kan di sini kita bisa lihat A dot B cross C, nah, itu sama dengan AX dikali dikali B cross CX ditambah AY dikali B cross CY ditambah AZ dikali B cross CZ ya. Nah, ini berarti kan kalau kita kita punya A cross B dot B cross C, nah kita bisa tentukan nilai determinannya gitu ya. Sudah? Sebentar. Sudah ya? Nah, jadi berarti ini A dot B cross C kita bisa tulisnya gini. AX, BX, CX, ya kan? AY, BY, CY. Nah, AZ, BZ, dan
CZ. Jadi dikumpulkan di kolom di kolom yang sama adalah elemen yang sama gitu. Jangan dicampur antara A dengan Y pada kolom ini. Jadi misalnya kolom pertama hanya elemen X-nya, kolom kedua hanya elemen Y-nya, dan kolom ketiga hanya elemen Z-nya. Jadi ini berarti kalau determinannya kan kalian udah tahu kan aturan aturan yang kemarin kan? Ya, tinggal kalian buat AX ya dikali BY CZ dikurang CY BZ. Nah, lalu negatif AY ya kan dikali BX BX CZ dikurang CX BZ. Nah, jadi udah tahu kalian cara menghitungnya. Jadi kalau ditanya nanti berapa besarannya ini, berarti kalian hitung determinan dari ini. Tapi artinya berarti kalian harus bisa konversikan dari vektor menjadi matriks, ya, untuk kalian bisa menghitung determinannya. Nah, jadi ingat kemarin aturan matriks apa? Kalau berubah berubah baris, tanda determinannya berubah. Jadi makanya tadi kalau kita ubah tadi kan kalau kita ubah B dot C cross A, berarti kan ada yang berubah kan? Berarti tandanya berubah, tapi besarannya tetap sama. Tanda dari determinannya berubah. Ingat lagi, kemarin kan kita udah belajar di aturan-aturan matriks kan? Jadi apa yang terjadi kalau kita ubah barisnya? Apa yang terjadi kalau kita ubah kolomnya? Ya, kalau kita tukarkan kan? Nah, itu bisa diaplikasikan di sini juga gitu. Sudah ini? Belum? Sebentar. Oke. Sudah, Mem. Jadi sejauh ini kan kita lihat kalian harus banyak mengimajinasikan juga gitu kan. Eh, Jadi kalau vektornya ini gini, sudutnya gini, hmm, bagaimana perhitungannya gitu. Jadi harus eh, selain teori, kalian juga harus latihan ya. Nah, cari-cari soal-soal tentang vektor. Nah, supaya kalian bisa bisa nanti mengerjakan ujian akhir. Nggak terasa ini ya, nanti kita sebulan lagi udah ujian akhir lagi. Jadi maksudnya jangan lengah gitu kalian ya. Jangan lengah. Nanti masih lama. Enggak lama lagi. Kita seka- seminggu ada 2 pertemuan. Nah, sebulan udah selesai nih kita. Ya, jadi jangan lengah. Cepat apa namanya? Kalau bisa cari bahan-bahan di mana kalian bisa berlatih soal-soal vektor gitu ya. Sudah, Mem. Ah, oke. Nah, jadi berarti ini ada eh, urutan faktor siklik, siklik ya. Berarti dia mengelilingi lingkaran. Nah, semua produk skalarnya sama, urutan satu arah. Nah, ini ada gambar 9. Nah, kalau dia kayak gini, nah sama dia skalarnya, ya. Mau dia A dot B dot C atau A dot C dot B itu sama karena dia siklik gitu satu arah gitu ya. Jadi dia nggak akan ada perbedaan gitu. Kalau dari teorinya di sini seperti itu. Jadi jika urutan faktornya siklik, siklik, semua produk skalar triple sama. Jadi A dot B cross C dengan B dot B cross C itu sama semua. Pokoknya diputar dia gimana pun diputar
tandanya sama. Beda dengan tadi kalau arahnya berbeda, sudutnya berbeda. Jadi kalau dia siklik seperti ini, sama dia, nggak ada bedanya, ya. Oke, udah ini ya. Jadi ini persamanya. A cross B dot C sama dengan A dot B cross C sama dengan C dot A cross B. Pokoknya kalian putar gimana pun, dia sama kalau dia siklik, ya. Apakah siklik vektor? Iya, vektor. Tetap dia vektor, ya. Karena dia arahnya yang ini kan. Dia nggak akan berubah tandanya. Beda kita dengan tadi. Si B di sini, si C di sini, tegak lurus di sini. Nah, kalau kita putar dia, tandanya akan berubah. Nilainya sama, tapi tandanya akan berubah. Ya, udah ini? Udah, Mem. Udah ya. Nah, jadi berarti titik. Ini kan dot, cross. Dia itu bukan, dia itu eh, bisa gini ya, bisa kalau kita punya A B C, ya, jadi kalau ini kalau A dot B cross C, A cross B dot C, nah ini nggak masalah posisinya kalau seperti ini. Ini kan dia kan A duluan, baru B cross C. Nah ini sama aja kalau kita punya A cross B dot C, kecuali B-nya kita keluarkan ya. Nah ini kan nggak kan, maksudnya dia posisinya sama, nah itu dia tidak masalah, tidak mempermasalahkan posisi. Dia mempermasalahkan kalau ditukar. Nah, jadinya misalnya B di sini, A di sini. Nah, lalu dibandingkan dengan A dikali B, A cross B dot C. Nah, itu baru dia berbeda arah. Tapi kalau yang kayak gini, tidak. Ya. Sudah nih ya. Nah, nah, ini ada evaluasi, ya, ada pengamatan. Kalau kita punya A cross B cross C, nah ini beda kan? Ini bukan titik lagi ya. Bedakan dengan ini. Ini kan A dot B cross C, ya kan? Nah, kalau yang ini A cross B cross C. Nah, di sini ada beberapa pengamatan. Ini B cross C-nya dia tegak lurus terhadap B dan C. Nah, lalu A cross B cross C, nah dia tegak lurus terhadap bidang A dan bidang B cross C. Nah, jadi artinya A cross B cross C tegak lurus terhadap B cross C. Jadi bedakan bedakan yang tadi kan dia A dot A dot B cross C. Sekarang A cross B cross C. Jadi kalian kalian bedakan antara cross ini dengan dot. Sudah? Belum ya? Sudah? Sudah, Mem. Ini juga, nah ini tadi gambar dari yang eh, kita jelaskan. Nah, jadi berarti kalau B cross C dia selalu tegak lurus terhadap C,
tegak lurus terhadap B. Ya, tadi udah jelas kan di awal. Nah, Bapak ada di rumah. Oh ya, kita saya datang ya Pak. Karena saya belum mengerti kali bagaimana maksudnya ya Pak. Saya datang ya. Ya. Sudah? Ini sudah ya. Nah, jadi eh, sekarang kan kita punya A cross B cross C. Nah, A cross B cross C ini kita bisa menentukan nilai skalarnya. Nah, jadi berarti nanti kita bisa ada kombinasi ini kan A kecil B besar tambah B kecil C besar. Nah, jadi AB tambah BC. Nah, nanti berarti eh, elemen-elemen pada vektor ini kita bisa kalikan ya sehingga kita bisa menentukan besarannya ya. Ini dia nilai skalarnya. Ini nggak usah kita dwelling di sini ya. Nah, sekarang kita eh, kalau kita punya vektor A, B, C, berarti kalau kita konversikan si vektor A dan B, C ini pada sistem koordinat, kita bisa lihat bahwa misalnya ada si B ini ada yang dia sepanjang sumbu X misalnya. Atau misalnya bidang B dan C itu ada sepanjang sumbu Y, ya. Nah, jadi berarti kalau misalnya kita kita asumsikan di sini si B sepanjang X, lalu B dan C ini sepanjang Y, berarti B cross C itu dia adalah di arah Z. Kenapa? B cross C ini dia harus tegak lurus terhadap X dan Y. Nah, jadi bidang Z inilah yang tegak lurus terhadap X dan Y. Jadi makanya B cross C dia eh, tegak lurus, makanya dia ada di arah Z karena Z yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini kalian mau catat atau enggak? Mau catat atau enggak? Hah? Sebentar main dicatat. Oke. Udah? Udah selesai? Sudah, Mem. Hah? Nah, jadi di sini misalnya Sudah. contohnya kita punya B. B itu searah X. Jadi BXI. Sementara si C itu dia ada komponen X-nya, ada komponen Y-nya. Nah, ini dia CXI tambah CYZ. Nah, sementara si A itu dia di tiga-tiga komponen ada. Dia di AXI, AYJ, lalu AZK. Ya. Jadi ingat ya, kalau dalam vektor X itu I, Y itu Z, Z itu K.
Ya, IJK. Kalau dalam vektor itu dia IJK ya. Hmm. Sudah? Sudah, Mem. Mem, itu yang di A kenapa dia ada ketiganya, sedangkan yang B dan C cuma ada satu dan dua aja, Mem. Wah, itu makanya. Maksudnya ini B ini berarti dia cuma ada di daerah sumbu X. Sementara si C ini berarti si B ini dia hanya garis ya. Nah, kalau si C ini berarti dia area. Kenapa? Karena dia ada di X, ada di Y. Berarti bisa kita tentukan areanya. Nah, sementara yang A ini dia bisa volume. Kenapa? Karena dia ada di daerah X, ada di daerah Y, ada di daerah Z. Ya, oke. Oke, Mem. Makasih, Mem. Nah, jadi di sini kita bisa lihat B cross C, ya kan? BXI dikali di cross CXI tambah CYZ. Nah, ini kalau kita selesaikan dia jadinya BXCY baru I di cross J. Nah, I cross J itu aturannya adalah sama dengan K. Nah, jadi berarti B ini sama dengan BXCY K. Ya, mungkin kalian bingung ya. Ntar dulu. Saya, ntar ya. Ini ada beberapa aturan yang perlu kalian tahu. Coba kalian catat. Bentar ya, sabar ya. Oke, Mem. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini ada berapa aturan ya. Kalau kalian punya I dikali I, dia sama dengan nol. Kalau kalian punya J cross K, itu sama dengan I. Nah, jadi J cross K, I. Kan IJK, jadi J cross K, I. Nah, tapi I cross J, jadi K. Karena urutannya kan IJK. Lalu K cross K, nol. Pokoknya kalau sama dia, dia jadi nol. Ya. Nah, J cross J, dia nol. Nah, kalau K cross I, dia sama dengan J. Nah, makanya di sini kalau kita punya B cross J, tadi B-nya apa? B-nya kan hanya BXI. Ya. C-nya apa? C-nya dia CXI tambah CYJ. Nah, jadi berarti di sini eh, kita bisa kalikan BX dikali CX ya. Nah, lalu I dikali J. Nah, BX dikali CY. Kenapa CX-nya hilang? Karena I kali I jadi nol, ya kan? Ini kalau kita kalikan I kali I nol, jadi hilang. Nah, jadi dia tinggal apa? BX dikali CY, dikali I kali J. Nah, I kali J apa tadi? K. Nah, jadi hasilnya adalah BX CY K. Ya. Nah, lalu kita mau kalikan A cross B cross C. Sementara si A tadi ada komponen AX-nya, ada komponen AY-nya, ada komponen
C B AZ-nya kan, AK-nya, AZ-nya. Nah, jadi berarti di sini kita bisa buat kan AX eh, dikali AXI, ya kan, AXI dikali BY dikali CY, dikali K, karena ini kan K dia kan, berarti kan tinggal I dikali K. I dikali K apa tadi? I dikali K, dia eh, di sini K dikali IJ. Nah, ya. Berarti dia jadi negatif J. Kenapa? Karena dibalik. Ingat, kalau dibalik dia jadi negatif. Ini kan K dikali I yang J. Sementara ini kita I dikali K. Jadi dia dapatnya negatif J. Nah, lalu di sini kita punya AY, BX, CY, J kali K. Nah, J kali K I, dia tetap I. Nah, sementara yang AZK dikali K ini dia nol. Nah, jadi tinggal elemennya ini. Ya, udah ngerti belum? Udah ngerti? Bingung, Mem. Bingung? Oke, bingung. Nah, ini kan ingat kan? Tadi kan? B itu apa komponennya? BXI. C komponennya CXI tambah CYJ. Sementara A itu apa? AXI tambah AYJ tambah AZK. Ya. Nah, sekarang kita mau kalikan B kali C. B tadi apa komponennya? BXI. Ya. Sementara C apa? CXI tambah CYJ. Dari sini. Nah, ini. Ya kan? Ini dengan ini. Ya kan? Nah, berarti kalau kita mau kalikan, ini kita kalikan ini. Ketika ini kita kalikan ini, kan ketemu I dengan I. Benar nggak? Ya kan? Di sini ada I, di sini ada I. Kalau I cross I, apa? Sama dengan nol. Jadi ini hilang. Nah, tapi begitu kita ini, kita kalikan ini, nah, bisa. Nah, jadi makanya di sini BXCY. Kenapa? Karena ini I cross J. I cross J apa? K. Nah, makanya di sini hasilnya BXCYK. Nah, jadi B cross C itu adalah BXCYK. Ini udah jelas? Sudah, Mem. Nah ya. Nah, lalu sekarang A cross B cross C. Nah, B cross C ini kan udah kita dapat di sini kan. Hasilnya adalah BX CY K, ya kan? Nah, berarti kalau A tadi komponennya apa? Tunggu dulu, barangkali kalau kalian bingung gini. Nah, ini kan sama dengannya itu kita bisa buat gini. AX, ya kan? Ah, ini kan AX. Tadi kan kita punya AX, AXI, sebut aja nih, ini aja, ya. Nah, kita kan punya tadi komponennya, kalau ini kan A, di sini kan, A itu kan bisa kita buat AXI tambah AYJ tambah AZK, ya kan? Hmm. AXI, AYJ, AZK. Nah, ini kita kalikan dengan apa tadi? Dengan BX, CY, K. Ya, BX, CY, K. Oke. Nah, jadi berarti kan pertama ini AXI dikali BX, CYK. Nah, berarti kan AX, BX, CY. Lalu I cross K. I cross K apa? I cross K
Yang ada K cross I. K cross I itu adalah J. Nah, tapi kalau begitu kita putar, dia jadi negatif J. Nah, jadi makanya di sini yang ini dikali yang ini hasilnya yang ini. Hmm, dia J-nya itu negatif negatif J. Nah, lalu kan kita kalikan AYZ dikali BX CYK. Nah, berarti kan AY BX CY baru J cross K. J cross K apa I? Dapatlah ini, ya kan? Nah, lalu kita punya AZ. Ya, ini kita ginikan aja biar kalian jangan bingung. Nah, ini diginikan. Nah, berarti yang terakhir AZK dikali BX CYK. Nah, K cross K, ya kan? Ini kan K ketemu K, ya kan? K ketemu K itu sama dengan nol. Makanya yang Z ini, AZ-nya sudah hilang. Jadi tinggal komponen AX dengan AY. Oke, udah ngerti belum? Udah ngerti? Udah belum? Sudah mulai, Mem. Sudah mulai ya. Sudah mulai. Oke, begitu berarti caranya, ya kan? Jadi kalian harus perhatikan I dengan J-nya. Makanya kalian perlu pahami ini I cross I itu nol, I cross J itu K. Pokoknya dia kalau misalnya berubah, berarti kalau tadinya J cross I, dia jadi negatif K. Jadi kalau dia dibalik, posisinya dia tandanya berubah. Sama tadi kan kita bilang kalau ada terminan, berubah posisinya, dia tandanya berubah. Kecuali apa? Kecuali yang siklik tadi ya. Ini kan kita nggak berbicara siklik. Oke? Nah, jadi berarti di sini eh, ini sama aja berarti kan. Nah, ini dia sudah hasilnya seperti itu. Oke? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kita lanjutkan kalian makin bingung nanti. Jadi kita hentikan dulu. Kita sambung. Kita sambung hari Senin ya. Bukan saya menganggap remeh, bukan ya. Maksud saya juga tahu ini sore-sore belajar matematika pula ya, apa tak tambah ngantuk kalian ya. Makanya saya tadi pun minum kopi ya, supaya apa? Supaya saya ngajarnya tetap semangat gitu, ya kan? Walaupun flu gini. Oke? Oke. Eh, Mudah-mudahan kalian mengerti. I've done my best ya. Ya kalau tidak, makanya itu tujuan ketika dosen kurang kalian mengerti, eh, kalian artinya harus belajar lebih keras lagi di rumah, ya. Jadi pokoknya saya sudah jelaskan hal-hal yang kuncinya dari vektor. Nah, selanjutnya kalian coba pelajaran lebih detail ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Mem. Tidak ada, Mem. Mungkin pas Oh, ada contoh soal, Mem. nah, minggu depan kita lakukan contoh soal, ya kan? Mudah-mudahan dengan contoh soal kalian lebih mengerti. Oke, ya udah, bye.